Halo teman-teman Bahas Saham, kembali lagi dengan channel Bahas Saham. Kesempatan kali ini teman-teman, seperti biasa saya akan coba membahas satu emiten yang menurut saya pribadi itu punya potensi yang cukup besar ke depannya gitu ya. Nah, itu adalah saham IPCC, yaitu Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. Hal yang membuat saya tertarik dengan emiten ini yang pertama adalah dari sisi teknikalnya teman-teman. Jujur saja saya melihat ini harganya sudah jauh turun ya dari semenjak dia IPO. Kalau saya ambil grafiknya di sini dia dari 1 bulan gitu ya. Nah, dari emiten ini dia terlihat ada penurunan yang cukup dalam sampai dengan periode ini pada saat pandemi COVID. Kalau saya tidak salah ya, benar. Dan memang sudah terjadi kenaikan menurut saya cukup signifikan dari periode Maret 2023. Tapi kalau kita lihat nih teman-teman, dari periode Maret ini dia kenaikannya itu tidak terlalu signifikan ya, sampai dengan ke 720 nih. Bottomnya ini dia berada di 226. Ya memang secara umum sih sudah naik signifikan, tapi tidak terlalu masih berada di titik rendah menurut saya. Dan itu hal yang menarik. Dan kalau kita bandingkan nih harga sekarang di 720 pada saat saya membuat video ini, dibandingkan dengan harganya di tahun 2018, itu sudah sangat-sangat jauh. Ternyata nanti berbanding terbalik dengan sisi fundamentalnya teman-teman, yang mungkin saya juga akan coba jelaskan secara sekilas ya dari sisi fundamental nantinya. Nah, kalau kita lihat ya teman-teman investor, di sini saya coba tarik secara monthly ya. Untuk emiten ini memang terlihat konsol, tetapi dia sudah ada peningkatan secara perlahan-lahan nih teman-teman. Saya coba tarik garis secara horizontal. Di sini kita bisa pastikan untuk titik supportnya ya tentu saja di angka 200-an ya di sini ya. 200-an. Nah, angka 200 ini tentu saja untuk menuju ke sini itu sudah cukup sulit ya. Nah, kita coba next untuk garis supportnya. Di sini juga titik support ini pernah terjadi di kurang lebih harga segini ya teman-teman, 600-an ya, 600. Kita katakan saja 600 karena dia pernah memantul juga nih di periode tahun 2022. Untuk lebih jelasnya sih kita coba tarik grafik secara weekly ya. Untuk secara weekly dia mungkin terlihat ada beberapa penyesuaian nih dari pergerakan atau bullish maupun bearishnya dari emiten ini. Nah, memang jelas terlihat ya teman-teman untuk secara, kalau kita tarik grafik mingguan ini di angka 600 ini menjadi titik support menurut saya ya, karena di sini di periode 2024 bulan April di sini ya, untuk lebih jelasnya di sini teman-teman dia terjadi pemantulan harga ya. Dan tentu saja memang di periode April 2024 ini terjadi juga di periode-periode sebelumnya menjadi titik support ya. Kalau saya coba di sini bisa kita katakan nih di sini nih bisa menjadi titik support dan pernah juga menjadi titik resisten. Sebelumnya dia menjadi titik resisten nih di periode, kalau saya coba tarik di sini nih ya kurang lebih di periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, angka 600 ini ya bisa dikatakan menjadi titik resisten ya. Tapi dari periode tahun 2023 dia menjadi titik supportnya dan terulang kembali nih. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah semenjak emiten ini sudah mencapai angka 700 nih, dia apakah menurun lagi ke angka 600 gitu ya teman-teman? Ya mungkin saja terjadi ya. Karena kalau kita coba tarik garis secara untuk resistennya ya, untuk resisten di sini saya bisa katakan nih di angka 750-an ya. Di angka 750 pernah menjadi titik resisten, dan apakah ini akan menurun nih ke angka kurang lebih angka 600 kalau saya tidak salah ya. Di sini saya coba tarik lagi garis untuk titik support pertama yang mungkin dia akan raih itu kemungkinan besar di angka 700 ya. 700 ini teman-teman. Ya, saya bisa pastikan ini di angka 700. Kemungkinan dari harga 720 dia akan menurun nih ke harga 700. Nah, mungkin di sinilah saatnya kita bisa melakukan cicilan ya untuk membeli emiten ini. Ya, kalaupun dia memang masih turun lagi nih dari angka 700, saya coba perbesar. Kalau memang dia jebol dari 700 ya kemungkinan besar dia akan menuju ke, tidak langsung ke 600 menurut saya. Kalau saya coba tarik garis nih secara titik support berikutnya kurang lebih berada di angka 670-an ya. 670 atau 665.
Ya mungkin sekiranya di harga itu ya teman-teman, karena di sini dia pernah menjadi titik resisten periode 2022 bulan Juni, di 2022 bulan 11, dan juga 2023 bulan Februari sampai dengan Maret. Nah, kalau saya pribadi sih kalau ditanya bagaimana untuk emiten ini nanti perkembangan ke depannya, apakah sudah bisa langsung mencicil? Menurut saya jangan teman-teman. Periode cicilan itu saya bisa jelaskan coba di sini ya. Untuk periode cicilan kalau memang dia sudah berada di angka 700-an dan juga sudah berada di angka panah ini ya teman-teman, kalau menurut saya pribadi. Ya semakin bagus kalau dia menuju ke angka 600 gitu ya. Tapi untuk sekarang sih menurut saya jangan dulu, seenggaknya dia mencapai angka 700 dulu. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat secara daily ya, ini fungsinya apakah ada gap atau hal-hal lain yang mungkin membuat emiten ini terkonfirmasi turun gitu ya. Nah, kalau saya lihat sih tidak ada. Ya, kemungkinan besar sih sesuai technical tadi yang sudah saya jelaskan, tunggu saja di angka 700 atau bahkan di angka 665 sampai 670 ya, agar bisa mencicil emiten ini. Nah, itu dari sisi teknikal. Bagaimana dengan sisi fundamental ya teman-teman? Kalau untuk emiten ini sendiri, dia kan sudah mengeluarkan laporan sampai dengan kuartal ketiga tuh. Dan sampai dengan kuartal ketiga, tentu saja pendapatannya dibandingkan dengan periode-periode atau tahun yang lalu itu cukup meningkat ya, signifikan. Terlihat di sini dari nilai EPS-nya, earning per share, dia berada di angka 109. Nah, angka ini belum pernah diraih nih teman-teman dari tahun-tahun sebelumnya, dari tahun 2018 malah ya. Dia belum pernah meraih angka earning per share sampai dengan angka 109. Ya, artinya dari sisi performance atau laba, emiten ini sudah mencatatkan laba yang lebih tinggi perkiranya dengan sampai dengan akhir tahun 2024 gitu ya. Nah, dari sisi return on equity-nya juga, ROE-nya ini ya dia juga sudah mencapai angka yang lebih tinggi dari ROE 5 tahun terakhir atau 6 tahun terakhir ya. Di tahun 2018 ya harga tertingginya saja pada saat itu dia hanya mencapai ROE di angka 15 dan juga 12. Sekarang di tahun 2023 dan 2024 dia sudah berada di angka 15,669 atau mendekati angka 15,7 gitu ya. Nah, itu artinya dari sisi pendapatan ataupun laba bersih itu cukup meyakinkan ya untuk emiten ini. Itu yang saya katakan kenapa secara fundamental dia cukup menarik. Dan dari sisi hal yang lain, untuk utangnya, ya utangnya juga masih dalam batas wajar atau normal ya, di 0,46, artinya hanya 46% dari total aset bersihnya. Dan secara grafik kalau kita lihat ya, aset bersihnya atau ekuitasnya juga terlihat meningkat ya teman-teman semenjak pandemi, dan itu adalah hal yang positif. Nah, kemudian untuk posisi kas juga ya cukup menarik ya, di angka 769 miliar. Oleh karena itu mungkin menurut saya pribadi, emiten ini tetap membagikan dividen karena tadi jumlah kasnya juga cukup gitu ya. Nah, sekarang kita ke harga rata-rata yang mungkin diraih emiten ini. Di harga sekarang di 720, kalau saya pribadi menganalisis ini, emiten ini masih wajar di harga di angka 800 bahkan 1000 ya. Tapi memang secara analisis saya pribadi nih, mungkin range-nya di angka 700-an sampai dengan 800-an ya. It's okay menurut saya, itu ya sudah cukup menarik lah, angka 23% untuk potensi gain yang mungkin bisa kita raih gitu ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat secara grafik nih, untuk laba bersih ya ini nih proyeksinya teman-teman. Mungkin ini saya belum copy ya, saya coba copy nih sampai dengan tahun 2024 kuartal ketiga. Nah, di sini terlihat untuk laba bersihnya itu kalau kita setahun kan nantinya harusnya sih melebihi laba tahun 2023, dan kalau kita bandingkan ke 5 tahun atau 6 tahun terakhir ya tentunya ini diproyeksikan menjadi laba paling tinggi nih. Itu yang saya katakan secara fundamental emiten ini cukup menarik. Kalau kita bandingkan tadi dengan posisi grafiknya yang masih di bawah ya, ini merupakan suatu peluang ya. Pada saat dia performanya cukup bagus, ternyata harga sahamnya malah turun gitu ya. Nah, ini saat-saat yang menurut saya tidak boleh dilepaskan gitu ya untuk beberapa emiten. Jadi secara fundamental kesimpulan saya ini sangat bagus. Nah, sekarang kita coba balik ke teknikalnya. Kita tahu emiten ini kan rutin membagikan dividen ya. Nah, itu saya rasa menjadi suatu alasan kenapa kita tidak melewatkan emiten ini. Kalau kita tadi balik ke grafik secara monthly ya, secara bulanan dia ya ini masih di bawah teman-teman. Kalau kita bandingkan dengan pergerakan sahamnya dari tahun 2018 yang masih sangat jauh pada saat itu ya. Jadi kalau saya pendapat saya pribadi sih secara analisis saya gitu ya,
Untuk emiten ini sih ya layak tadi diambil saja di harga 700 ataupun menuju angka 600. Karena tentunya untuk imbal hasilnya itu cukup menarik nantinya ke depannya. Baik, mungkin sekian pembahasan saya teman-teman investor mengenai saham emiten ini. Mungkin semoga dapat berguna untuk sekedar pengambilan keputusan teman-teman untuk memilih saham yang mana. Tetap disclaimer on dan jangan lupa menggunakan money management yang baik ya. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk kemajuan channel ini. Terima kasih.